Anyway, good morning and have a great day. Sekarang jam 7.42. Statusnya aku masih di Bekasi, alias today aku bakal lari-lari cantik di bilangan GWK ya. Kenapa sepagi ini? Sebenarnya nggak pagi-pagi banget ya, lebih tepatnya gue kesiangan gitu. Bahkan gue janjian sama temen gue jam 8 atau jam 9 tuh sampai sana. Ini temen gue nggak ada yang bangun tuh, gue liat-liat. Apa cuma gue yang bangun sepagi ini di hari apa sih? Rabu. Itu permen supaya aku nggak ngantuk teman-teman. Dan aku udah siap banget nih. Kamera berisik. Dan aku udah siap banget menghadapi macetnya Jakarta dan dablek-dableknya motor. Ya bapak, silakan jualan susu, nggak ada yang ngelarang. Jadi kayaknya vlog ini bakal vlog yapping aja sih, yapping di mobil karena aku sendirian, alias rumah aku paling jauh di antara teman-teman aku nih. Teman-teman, oh my god, kenapa sih rumah gue di Bekasi itu kan? Tapi jangan lupa bersyukur kita masih bisa dikasih bangun nih sama Tuhan. Sebenarnya kalau di Bekasi ini macetnya nggak seberapa. Ntar pas di bagian Cawang arah Semanggi itu, wow. BTW maaf banget kalau muka gue terlihat lepek ya, karena gue nggak mandi. Jujur aja gue nggak mandi buat olahraga ini, karena kayak ya buat apa mau lari kok mandi gitu. Emang kamu mau bapak gantian please? Makasih kak. Nih kemarin kan gue juga sempat perjalanan jauh ya sendiri. Gue sempat ke Tangerang, yang dimana tuh banyak banget truk-truk gitu loh di tol apa gue juga nggak tahu deh. Pokoknya tuh tol gede bang, tuh tol gede banget tuh satu. Kedua banyak banget truknya. Keluar tol tetap banyak truk. Terus di bagian truk itu tuh ada tulisan kayak pokoknya intinya hati-hati blind spot gitu. Blind spot alias nggak kelihatan tuh mobil atau motor kalau deket-deket. Yang bikin jantung gue berdebar adalah apa? Motor. Kenapa motor berani-beraninya udah tahu itu blind spot, dia masih berani-beraninya nyelip-nyelip di belakang atau di kanan kiri sisi yang udah mepet-mepet gitu sama mobil lain, atau dia udah mepet-mepet sama si ini apa namanya sih? Si ban truknya. Kalau gue udah gila kali. Dia nih nyawanya ada 9 apa gimana sih? Apa maksud gue tuh kayak lu tuh punya keluarga nggak sih yang kayak care sama lu, kayak hati-hati ya di jalan, jangan ngebut atau jangan selap-selip. Mami daddy gue tuh selalu bilang ke gue kayak, nak hati-hati ya setiap berkendara, either itu mobil atau motor. Walaupun gue nggak bisa bawa motor, alias motor gue Vespanya itu kaki gue nggak napak sampai detik ini. Nah, mami daddy gue tuh selalu bilang kayak hati-hati ya. Satu, hati-hati. Kedua, even kita udah hati-hati, orang lainnya belum tentu hati-hati, monyet. Lu tuh berpikir apa sih, kata gue, buat motor-motor yang suka nyelip-nyelip. Aduh, kok pedes banget ya nih permen. Nah, untungnya ada tol Becakayu ini ya, yang bisa menyambungkan aku antara Bekasi ke pedes banget anjing, antara Bekasi dan jelek banget bang, tuh nggak jadi, maaf ya apa bang kotan. Kita udah hati-hati, udah jalan kayak bener-bener wise dan sesuai
rambu lalu lintas ya. Tapi orang lainnya itu belum tentu hati-hati loh. Jadi kalian beta boleh nggak sih? At least untuk motor deh, untuk motor lebih tepatnya. Kayak jangan nyelap-nyelip. Abis dia nyelap-nyelip, pertanyaan gue, dia tuh udah nonton Final Destination apa belum sih gitu, maksud gue. Di Final Destination itu ya teman-teman, gue rasa udah pada nonton kali ya. Belum pada nonton, udah gue spoiler dikit. Di setiap hal kecil aja tuh bisa jadi kecelakaan gitu. Gila kali. Sama ini kenapa gue agak sedikit buru-buru, karena gue takutnya tiba-tiba di tengah jalan, di tengah-tengah kemacetan, gue kebelet karena tadi gue udah ngopi, udah makan bubur. Ntar biasanya lari gue itu terhalang sama si kebelet itu dong. Diem nih gue begini. Kalau gue diem, tandanya gue lagi fokus. Sama kayak ada sempet gue lari di GBK weekday. Gue berpikir kayak, oh rupanya banyak ya orang-orang yang lari di pagi hari dan di hari weekday gitu. Setiap gue mau lari di GBK pagi-pagi atau weekday, lebih tepatnya weekday, gue tuh takutnya kayak, ya orang tuh gabut banget ya. Dia tuh kerjanya apa sih gitu? Kok di weekday dia bukannya bekerja malah lari-larian? Tuh masih ada kayak morning sick alias aku ingus-ingus nih teman-teman. Aduh, AC-nya dingin banget lagi anjay. Niatnya gue bakal keluar Halim, terus gue menelusuri di samping tol Dalkot kalau misalkan possible. Kalau misalkan nggak possible, gue masuk lagi tuh ke Dalkot. Kata gue mah gila betul. Soalnya Jakarta jujur macetnya itu nggak ketebak loh. Bapak, ibu-ibu semuanya sebenarnya tuh nggak apa-apa, cuma kayak maksud aku kan lihat ya, aku nyetir nih, masa yang mobil atau motor lewat tiba-tiba aku nggak lihat gitu. Maaf. Gue mengejar matahari, gue takut banget kayak tiba-tiba hujan, karena jujur aja lagi-lagi cuaca sangat sulit diprediksi. Jaya ya, terlebih di Bekasi. Gue nggak tahu Jakarta seperti apa, karena gue bisa ke Jakarta tuh malam dan malam kering aja tuh. Nah di sini nih macetnya, ya Allah. Gue kestun, kenapa? Karena kata gue kayak, macet banget ya, ada macet apa sih, tolong. Nah ini
adalah ujian dan cobaan terberat seorang Kimberly karena harus menghadapi motor-motor monkeypox ini nih teman-teman. Oh my god. Gue berharap Indonesia tuh punya kayak mungkin Indonesia udah punya, gue nggak tahu. Indonesia punya kayak jalur motor sendiri, jalur mobil sendiri gitu, paham gak sih? Bukan tol dan jalan raya ya, tapi either itu di jalan raya juga gitu. Jadi kayak nggak serabutan begini nih, tolong. Motor tuh nggak tahu arahnya mau kemana deh. Dia selalu menghalalkan berbagai cara agar di mana dia bisa nyelip-nyelip gitu. Tahu sebenarnya kalian ini semua pengen bekerja, tahu banget, dan memang harus melalui jalan-jalan macet seperti ini. Tapi wait, motoran sambil nonton YouTube nih, asik juga X-Max. Tapi kayak alangkah baiknya ya para pemotor handal sehat-sehat ini, better kalian tuh bangun lebih pagi, lebih early, jadi kalian bisa ini nggak ikut macet-macetan gini nih, kayak apa nih, kayak mau demo apa gimana sih? Ntar tiba-tiba motor di sebelah kanan, motor di sebelah kiri, motor di tengah-tengah, motor ikutin jalur mobil. Tunggu, demi apapun gue baru sempat nih, gue nggak tau nih Halim ya, gue keluar Halim deh pokoknya. Gue udah mulai merasakan gue kebelet ampun. Hal-hal seperti ini nih yang bikin nyusahin driver. Sekarang drivernya gue sendiri, gimana? Biasanya gue nyusahin driver gue, maksudnya nyusahin nyetir, either itu daddy gue, kakak gue, atau whoop sendiri gitu. Aku kebelet pipis, aku kebelet aduh, nih sekarang gue sendirian gimana? Apa nih mobil gue tinggal aja ya? Gue lari kayak di semak-semak gitu ya. Terus ada juga pertanyaan random gue di pagi ini adalah, bolehkah nonis berkurban? Paham gak sih? Kayak aku tuh melihat kambing atau domba gitu ya, kambing pada gemes-gemes bentuknya. Sebenarnya agak sayang dan sedih juga kalau dia dipotong, apalagi kalau dia gemes. Cuma kan apa ya, emang buat berkurban gitu. Walaupun sebenarnya gue nggak suka daging kambing, karena daging kambing menurut gue agak alias bau. Ya sebenarnya itu semua tergantung yang masak sih. Ini gue udah mulai lemes nih, gue lemes nahannya. Ini semangat orang-orang yang di mini trans, ketiduran ibu-ibu, kasihan. Panjang umur, sehat selalu, satu keluarga, happy. Semoga rezeki mantap, lancar habis, anjay. Ini mah gue sampai GBK gue jujur aja gue paling gak bisa nahan pipis sih, karena sampai di titik di mobil mami dari gue kan kacanya gelap, dan di mobil kakak gue gitu, kedua mobil itu sampai disediain corong buat pipis. Jadi kayak corong buat pipisnya itu ada deh, gue nggak tahu deh bapak gue ketemu di mana, karena bapak gue tahu satu keluarga tuh beser. Jadi corongnya dicolokin ke botol aqua gitu, terus kita tinggal pipis di seat bagian belakang gitu. Jadi kayak nggak kelihatan ya sama manusia ini kalau kita pipis gitu teman-teman. Tapi kalau di mobil aku sendiri, masa iya aku ada corong juga? Itu satu. Kalau misalkan ada corong pun, aku pipisnya gimana? Siapa yang nyetir? Emang aku pakai Tesla, bisa nyetir sendiri? Iya, enak banget kali ya punya Tesla. Kapan nih punya Tesla? Kalau punya Tesla kayak jalan sendiri, gue bisa sambil ngopi, sambil makan, sarapan, taruh meja di depan, sambil kerja
kerja apa nggak tahu juga, gue ngetik aja, ngetik aja banget. Coba dia kasih gue jalan, gue kan perempuan, bukan orang baik nih, orang baik, gue orang jauh, kasih gue jalan dulu, coba berbagi. Hey, macetnya itu loh. Kenapa juga sih Kimberly ada ide seperti ini? Kenapa ada ide seperti ini teman-teman? Karena aku pagi itu emang niatnya aku pengen niatin udah mulai olahraga lagi, lalu aku sehabis olahraga aku bakal fitting baju berkondang. Fitting baju berkondang itu satu. Terus itu after gue lari tuh, jadi after gue lari muka gue kucel keringetan kayak gitu, gue fitting baju. Apa orang nggak kebauan tuh ya? Malah gue belum mandi lagi. Tapi jujur gue niatnya mau mandi di GBK loh. Tapi untuk aku yang slow motion seperti ini kayaknya enggak ya. Kamera juga bisa berhenti nggak sih bersuara? Bikin gue nervous dan kebelet aja. Nih, itu gue geram terhadap motor. Kenapa seperti itu? Karena kayak posisi udah deket banget nih, gue mobil gue mau mobil depan masih bisanya dia mencari kesempatan untuk nyelip teman-teman. Kata gue kayak ntar kalau nyenggol gue minta tolong siapa? Udah tau gue sendiri perempuan. Lu pikir gue galak? Enggak. Gue tuh orangnya nggak bisa ngebentak, nggak bisa marah gitu loh teman-teman. Jadi kayak lebih baik gue pendem, kayak kalau amit-amit kalau misalnya mobil gue kesenggol nih, gue cuma kayak ya udah dia bapak jalan aja dia duluan dia. Atau enggak kalau misalnya gue lagi nggak ada uang banget, kayak bapak boleh nggak sih ganti seikhlasnya gitu. Kalau dia jawab saya nggak punya uang, saya pun gitu, gue gituin. Atau enggak gini aja, bapak gini, kalau misalnya gue kesenggol gitu ya tiba-tiba, mobil gue baret sampai penyok gitu. Nah sedangkan dia cuma karena footstepnya, biar impas nih bapak, coba gimana kalau motor bapak saya sundul gitu. Tapi motornya aja bapaknya nggak usah, bapaknya turun dulu di sebelah kiri ya, menepi, motor bapak saya sundul sedikit tapi jatuh prek lah, habis itu saya jalan. Kita nggak usah ganti apa-apa, pakai duit nggak usah, yang penting impas. Motor mobilnya sama-sama barat. Kenapa gue ini banget sama motor? Karena motor sudah terkenal tidak mau kalah ya terhadap mobil. Padahal dia yang seradak seruduk, kita udah kayak pelan-pelan banget nih, ampun deh ya Allah. Itu udah pelan-pelan, jaga jarak. Tapi masih aja mepet. Demi apapun aku kubelit loh. Nah tiba-tiba lengkap lagi nih masalah nonis boleh berkorban atau enggak. Kata Wub gak boleh, kata gitu. Padahal kan gue mau ya beli kambing. Habis gue beli kambing gue kasih aja gitu, kayak tolong potongin ya bapak, terus dibagiin, udah kelar. Tidak peduli agama harusnya ya. Nggak tahu sih, mungkin itu aturannya ya, gue nggak paham sih. Tapi kayak pengen aja gitu beli kambing hype. Ini pesawat siapa sih? Gue rasa pengen naik pesawat. Tapi jet pribadi gitu yang kayak, bukan jet sih, kayak pesawat kecil gitu, paham sih? Yang kayak di film Tom Cruise. Atau gue nyalain saya, fuck my life. Kalau gue udah kebelet itu kayak fucked up. Betul, aku baru teman-teman. Temanya apa tebak? Temanya botol azul. Kenapa botol azul? Ya karena lucu aja gitu mas. Kalau misalnya orang nggak tahu botol azul, ini tuh vibesnya kayak keramik, paham gak sih? Kayak keramik, kayak mangkok Cina gitu. Makanya gue suka. Nih gitu kan tuh.
Kan spion gue udah nipis banget tuh sama spion lu tuh. Kalau beletak, kalau bersentuhan berciuman. I'm not angry but my daddy will be ya. Setiap gue pulang pasti mobil gue tuh selalu dicekin gitu loh, kayak Kayla ini kenapa, Kayla ini kenapa. Aku gak tahu, sesimpel itu. Kenapa aku nggak tahu? Karena emang jujur aja ini kan udah ada kamera nih, udah jadi bukti kalau mobil gue keserempet atau ketabrak tuh bisa menjadi bukti gitu. Walaupun gue sampai detik ini nggak tahu nih kamera tuh juga ngerekam suara gue yang di dalam mobil apa enggak, tapi setahu gue settingannya udah enggak. Ya Allah, ibu kasihan, berpelukan, dia capek sekali mau bekerja. Semangat ya ibu. Semangat untuk kita semua yang bermacet-macetan di negara Indonesia ini ya. Anjir, jumbo naik motor. Jangan liatin aku malu. Aku malu karena aku kebelet Coba dibagi dulu jalannya. Ini kan jalanan mobil nih. Motor. Bener-bener deh. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue dibonceng naik motor juga, gue merasakan sih apa yang dirasakan sama pengendara motor ini. Ya intinya semuanya goalsnya tuh sama, kita di jalanan pengen nyampe di tujuan. Cuma caranya itu loh, kadang kayak lu tuh masuk akal apa enggak sih ngambil jalan gitu. Maksud gue kayak yang benar-benar aja deh. Nah biasanya di sini nih baru belokan ini biasanya ada polisi. Buat apa sih? Buat nilang-nilangnya orang-orang yang suka melanggar ganjil genap ya teman-teman. Makanya aku sekarang semenjak ada mobil, aku selalu bilang ke teman-teman aku kayak ajak gue jalan ke Jakarta kalau genap aja ya. Sisanya kalau ganjil gue diem. Gue menjadi NPC di rumah alias gue mengerjakan hal-hal yang harus gue kerjakan. Kalau ganjil, kalau genap gue gas terus. Selama tol dan e-tol gue terisi full, let's go. Whenever and wherever you go, I will follow. Nah, gue udah di titik ini nih. Ya Tuhan, semoga nggak macet. Kalau macet gue masuk Dalkot lagi nggak apa-apa deh, anjay lah. Karena yang penting gue sampai dulu GBK, gue parkir, gue get ready buat lari, lalu udah. As simple as that. Kalau Dedi tuh mewanti-wantinya Kayla hati-hati TJ, Kayla hati-hati jalur TJ. TJ tuh suka nggak mau kalah loh, apalagi kalau mobilnya kecil. Aduh, gue di Shell ya. Tapi kalau gue di Shell nih, terus posisinya gue kagak isi bensin, alias bensin gue full, kayaknya kayak nggak enak gitu, kayak nggak enak hati. Ini orang mau ngapain, mau kemana gitu kan? Kalau bilang mau, saya cuma mau bang, lah, kagak isi bensin, enggak, pertama kali isi bensin full. Sampai di titik ini gue udah mulai merasakan kalau gue aneh. Kenapa aneh? Karena gue suka ngomong sendiri. Itu dari kecil. Gue seneng banget ngomong sendiri. I love ngomong sendiri. Karena kalau ada orang di sampingnya, gue ngomong, terus dia yapping juga, stop. Biarkan gue yang yapping. Lu diam. Anjay lah, Gojek pakai NMAX. NMAX tuh yang gede kan? Apa T-Max? Oh, X-Max, NMAX biasa. NMAX, X-Max, T-Max. Ah, mantep tuh. Kalau Gojek pakai T-Max, ger lu. Kenapa? Macet banget ya, tolong.
kenapa juga gue nggak naik transport umum sih. Tapi gue udah pernah naik transport umum faktanya. Gue sering. Dulu zaman gue aktif ya kuliah, gue naik transport umum, naik kereta, itu satu. Abis naik kereta gue udah pernah nyoba naik TJ. Abis naik TJ tiba-tiba ada LRT dari dekat stasiun rumah gue, terus nyampe ke, gue lupa nyampe kemana, pokoknya bisa deket deh sama kampus gue gitu. Tapi nyambung dulu sama LRT, bisa LRT nyambung Gojek atau enggak nyambung MRT. Menurut gue itu semua worth it dan sepadan ya, karena cepet. Balik lagi, cuma yang gue nggak kuat itu adalah bangun paginya itu. Bangun pagi siap-siap gitu kayak aduh, very draining. Terus gimana gue nanti di kampus gue harus ketemu sama orang, senyum, salam, sapa. Kalau misalnya gue dibilang kayak cuek dan sombong banget, kayak hey you fuck off, kata gue dalam hati. Lu kan gak tahu ya apa yang gue lalui gitu sama di perjalanan gue menghadapi orang-orang. Motor, lewat buruan. Sok atuh, dikasih jalan. Jangan gila-gila deh. Aku ambil kiri ya, kiri aja lah. Ini TJ melintang di tengah-tengah nih, kata gue kayak, lu mau kemana ada TJ? Jangan gila-gila deh. Ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya anak, bilang aku ngomongin mobil-mobil orang kaya ya, ngomongin mobil-mobil orang ada. Denza contohnya, Denza Kuduro. Denza tuh mobil mantep loh menurut gua. Dan TJ lagi. Dan dia tuh mobil Cina, mobil mantep dan mobil berani. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa memberi fitur seperti Alphard, bahkan mungkin lebih fitur di dalamnya ya, interiornya kayak oke banget. Dan dia listrik, coba. Tapi di mobil Cina, bener-bener lagi marak-maraknya ya teman-teman. Kadang gue berharap kayak kapan sih gue bisa beli mobil listrik gitu. Enggak sih, bukan kapan gue bisa beli mobil listrik, lebih tepatnya kapan ya gue bisa beli Jimny, kapan ya gue bisa beli Cherokee, atau kapan ya gue bisa beli Ford Raptor gitu. Kenapa gue mau banget mobil-mobil gede? Karena satu, badan gue kecil, gue pengennya kalau pas gue turun mobil tuh orang kayak nggak nyangka gitu, nggak expect, anjrit yang nyetir kecil banget anjay, kayak gitu. Itu satu. Kedua, Bekasi dan Jakarta itu kan hype dengan banjirnya ya teman-teman. Ya ampun, lihat truk sampah langsung inget Final Destination. Terkenal dengan banjirnya. Jadi kalau misalnya aku naik mobil tinggi, mobil jeep gitu, kayak apa nih banjir, apa nih air gitu. Mobil gue almost amfibi nih, hehe. Tapi rezekinya dikasih Tuhan, aku dikasih mobil kecil dulu. Gak apa-apa, kan bertahap hidup. Tapi after mobil emang goals aku sebenarnya, aku pengen banget memiliki tanah atau enggak langsung rumah. Tapi kayak kalau rumah kayak terlalu muluk-muluk ya. Tadi itu gue pengen beli apart gitu. Tapi mami daddy gue bilang kayak, apart sayang nah, apart itu nggak jadi hak milikmu. Nanti sewaktu-waktu tuh apart bisa dirubuhin gitu. Jadi kayak lebih baik rumah, atau enggak kalau belum bisa mencapai di titik rumah, beli aja dulu tanah sedikit-sedikit jadi banyak gitu. Goals gue pengen beli tanah di Bali. Damn. Kenapa di Bali? Karena gue suka sama couple Ayudhya dan Dito dan Skala. Menurut gue dia keluarga yang goals dan sehat banget. Pasang AC aku kebelet kalau nggak pasang AC aku juga kebelet jadi aku harus gimana sih? Aduh ampun deh, sekolah nggak sahalim perdana aku semua. Anjir, perut gue sakit banget anjir. Oh my god, gue liat nih kalau jalanan lancar gue gas terus, kalau jalanan macet gue ke Shell, gue jujur aja gue nggak mampu nahan
daripada gue gila di jalanan. Nih lagi nih, mobil apa coba? BYD yang seal. What a dream car. Tapi bukan dream car gue, maksud gue kayak dia bagus aja gitu, kayak vibesnya kayak Tesla, kayak Porsche, kayak apa nih, terserah, pokoknya dia kayak BYD mantep. Gak mungkin dong, masa aku di belakang ini, belakang mobil truk. Aku takut sama truk. Jujur aja itu salah satu ketakutan gue. Gue takut mepet-mepet truk, gue takut mepet-mepet bis, gue takut mepet-mepet tronton. Karena bannya itu bener-bener gede banget ya, lebih gede dari badan gue gitu. Tapi diri gue selalu bilang kayak, kamu gak perlu takut sama yang kayak gitu-gituan, cuma perlunya hati-hati aja. Yang kamu harus takutin dan aware itu adalah motor, karena motor tiba-tiba suka nyelip kemana, Kayla, nyelip ke situ. Dan itu tuh posisinya tiba-tiba, bukan yang kayak punten mau lewat dulu ya, atau ngasih sen, atau kayak nope. Motor tidak seperti itu. Gue lihat-lihat juga nih, temen gue belum ada yang bangun nih, notification pada nol. Terus gue sempat nonton juga Fitra Eri sama siapa gitu, gue lupa. Ditanya gitu dia sama si lawan bicaranya, kayak kenapa Toyota nggak membuat mobil listrik Toyota yang setara dengan si Alphard ya. Terus jawaban Fitra Eri apa? Intinya ya, kalau pakai bahasa gue, jawaban Fitra Eri, Alphard aja sekarang harganya udah 1,7 gitu, 1,7 berapa gitu, pokoknya se-M deh, se-M gede, se-M lebih. Ntar dia mau bikin lagi fitur seperti Denza, yang dimana kayak full listrik, terus interior mantep. Apa harganya nggak 2 kali lipat tuh dari si Alphard, kata si Fitra Eri. Walaupun sebenarnya Toyota udah ada mobil listrik, tapi gue lupa namanya apa. Dan itu keren jujur menurut gue. Jalannya memper nih. Kalau gue belum sarapan gue beli. Sayangnya gue udah sarapan dan gue kebelet ini bang. Sorry deh. Box gue mana ini dia? Faktanya gue tuh sering tau nontonin YouTube otomotif gitu, kayak Motomobi, Fitra Eri, terus siapa lagi tuh yang suka balap-balapan, 2 kakak beradik, gue lupa deh. Gue suka ngeliatinnya karena kayak dalam hati gue kayak, dia ini kerja apa ya? Mobil bagus-bagus semua sih. Kayak baru nyebut mobil apa nih, baru keluar, dia udah punya, dia ini punya orang dalam yang buat mobilnya kah, tiba-tiba udah nyampe rumahnya, dia udah bisa review. Ini tuh jalanan apa sih, gue minta ampun deh. Ini yang gue kesel sama, kenapa gue kesel kuliah, karena ini macetnya tuh bener-bener kayak nggak ketebak. Sebenarnya ada LRT, cuma gue capek naik LRT karena gue harus bangun-bangun pagi buta di mana gue biar bisa dapet tempat duduk. Itu satu. Terus LRT tuh mahal, semuanya mahal deh. Mau bawa mobil tapi macetnya najis, naik LRT tapi gue harus bangun pagi-pagi buta. Balik lagi, hidup kan adalah pilihannya.
kemarin pas kuliah awal-awal gue sempet tuh ngekos selama 4 bulan. Dan kalian harus tahu selama 4 bulan itu rupanya kuliah gue masih hybrid alias masih ada online offline. Jadi kayak di mana kosan gue tuh kosong sebulan 2 bulan. Kata didi gue kayak, ya ampun Kayla, ini kayak buang-buang uang nih gitu, kayak lebih baik kamu naik LRT aja jadi bolak-balik atau nggak dianterin. Enggak deh tuh gue. Kenapa juga ya gue memilih kampus tuh jauh banget dari rumah. Liquid gue rasa apa? Rasa gula Jawa. Fix gue masuk Dalkot lagi ya. Gue gak kuat menjalani jalanan sepadat ini. Sekarang 8.22, berarti benar gue bilang ke teman-teman gue paling sing jam 9 sampai GBK ya. Pasti itu gue lari sejam sampai jam 10. Gue dongki dulu, mandi. Tunggu dulu ya teman-teman.